Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Rahmadina, NIM 2201041111. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dengan judul Rahasia Dagang. Yang melatar belakangi judul ini adalah pengelolaan yang tidak baik akan mengakibatkan pemilik rahasia dagang akan kehilangan daya kompetitifnya atau ciri khas yang merupakan aset yang berharga bagi pemilik rahasia dagang. Secara garis besar, rahasia dagang adalah semacam informasi yang memiliki nilai karena tidak diketahui secara umum. Banyak informasi berharga mungkin muncul sepele dan karena itu mungkin tidak cukup dihargai, banyak pelaku usaha tidak menyadari akan hal tersebut. Pelaku usaha akan menyadari pentingnya rahasia dagang pada saat pesaing atau kompetitor mereka mencoba untuk mendapatkan pelanggannya atau rencana pemasaran mereka atau dengan melakukan pendekatan dan pembicaraan dengan para karyawan agar dapat mengetahui rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha baru akan menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang berharga untuk dilindungi. Semakin pelaku usaha tersebut menyadari bahwa informasi yang berharga atau pengetahuan mereka dibutuhkan agar dapat menang dalam kompetisi bisnis, maka pelaku usaha akan mulai melakukan upaya untuk melindungi rahasia dagangnya. Kemajuan teknologi dan kreativitas yang semakin berkembang pesat menyebabkan adanya kebutuhan untuk menyimpan agar tidak diketahui oleh publik suatu formula, resep, rumus, dan sebagainya yang memiliki nilai ekonomis bagi pemegangnya dan dijaga kerahasiaannya. Adapun rumusan masalah, ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana pengertian dan lingkup hak rahasia dagang. Yang kedua, bagaimana subjek dan objek hak rahasia dagang. Yang ketiga, bagaimana jangka waktu perlindungan hak rahasia dagang. Yang keempat, bagaimana peralihan hak rahasia dagang. Yang kelima, bagaimana pelanggaran dan sanksi hak rahasia dagang. Untuk poin pertama, pengertian dan lingkup rahasia dagang. Pengertian menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pengertian rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna bagi kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkupnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 2 tentang rahasia dagang yang berbunyi, lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Untuk subjek dan objek rahasia dagang, subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang itu sendiri. Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk 1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, 2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Untuk subjeknya, subjek rahasia dagang yang dilindungi adalah terdiri atas formula-formula dan metode pengelolaan bahan kimia dan makanan, metode dalam menjalankan usaha, daftar konsumen, informasi tentang keinginan konsumen, tingkat debitur mengembalikan kredit, perencanaan, rencana arsitektur, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rumus perencanaan, analisis dalam rencana pemasaran, perangkat lunak komputer, kode-kode akses dari algoritma, serta pemasaran dan rencana usaha. Poin yang ketiga yaitu jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang mempunyai sesuatu yang istimewa, yaitu lama waktunya perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini adalah tanpa batas waktu. Kemudian, poin yang keempat, peralihan hak atas rahasia dagang. Peralihan hak atas rahasia dagang yang berarti berpindahnya hak eksklusif dari satu entitas ke entitas lain, baik karena kehendak hukum maupun perjanjian sukarela. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menyebutkan bahwa hak atas rahasia dagang dapat dialihkan melalui berbagai mekanisme seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau jual beli, serta cara lain yang
sah menurut hukum. Transfer ini tidak hanya mencerminkan pergeseran kepemilikan, tetapi juga memuat konsekuensi tanggung jawab hukum terhadap pihak penerima. Kemudian yang terakhir, pelanggaran dan sanksi. Pelanggaran hak rahasia dagang terjadi ketika informasi yang dianggap rahasia dan memiliki nilai ekonomi dalam bidang teknologi dan bisnis diungkapkan, digunakan, atau disebarluaskan tanpa izin dari pemiliknya. Informasi rahasia tersebut harus memenuhi 3 kriteria utama menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya secara serius oleh pemiliknya. Maka pihak lain memperoleh, menggunakan, atau menyebarkan informasi itu tanpa izin, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak rahasia dagang. Pun mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, ancaman pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran rahasia dagang tersebut dirumuskan sebagai berikut. Ayat 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan delik aduan. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan, rahasia dagang merupakan salah satu bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang penting bagi pelaku usaha dalam perusahaan. Perlindungan ini diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menegakkan bahwa informasi yang memenuhi unsur rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya berhak dilindungi tanpa batas waktu selama syarat tersebut tetap terpenuhi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.